Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat yang banyak. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang perubah zaman, sang revolusioner sejati yang merubah dari zaman kafir Quraisy menjadi Islam seperti yang kita rasakan sekarang. Adapun materi kultum yang ingin saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang hubungan manusia dengan manusia, atau yang sering kita dengar hablum minan nas. Manusia bahwasanya adalah makhluk sosial. Untuk bertahan hidup harus adanya sosialisme atau berhubungan dengan manusia lainnya. Dan sosialisme ini tidak bisa dipungkiri dari manusia, tidak bisa dihindari. Pasti manusia akan melakukan sosialisme karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa manusia lainnya. Apalagi di tahun 2020 ini kita banyak sekali mengalami musibah dari pandemi COVID-19, kebakaran dan lain-lain. Jadi kita sebagai manusia harus memiliki rasa empati terhadap saudara kita ataupun manusia lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara membantu semisal ada kebakaran. Di situ kita bisa membantu, memberikan sedikit sedekah ataupun sembako. Nah, disitulah fungsinya hubungan manusia dengan manusia lainnya supaya terjalin silaturahmi yang baik antara manusia dengan manusia lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha hawaslihu zata bainikum wa atiullahu wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Jelas maksud dan tujuan pada Surat Al-Anfal ayat 1 ini bertakwa bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, bersedekah, ataupun apapun segala macamnya bentuk kebaikan. Tapi maksud dari surat Al-Anfal ayat 1 ini bahwasannya bertakwa kepada Allah itu tidak hanya melakukan itu saja, tetapi dengan melakukan hubungan baik dengan sesama manusia, saling menolong, empati terhadap manusia lainnya, itu merupakan bentuk ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya pernah mendengar sebuah kisah ataupun ceramah dari Ustadz Das Al-Latif, Ustadz dari Makassar, bahwasanya dia mengatakan ada seorang manusia
dia rajin sholat, rajin bersedekah. Pokoknya yang dia lakukan ini beribadah kepada Allah, kebaikan terhadap Allah. Tapi apa? Tapi dia lupa hubungannya dengan manusia. Dia hanya mementingkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat ketika manusia yang terlalu bisa dikatakan manusia yang hanya memikirkan hubungannya dengan Allah, di akhirat nanti semisal di dunia dia menjolimi manusia lainnya, maka ketika di kuburan nanti manusia yang terjolimi ini melaporkan atau memberitahu kepada Allah bahwasannya hambanya yang ini yang selalu bersedekah, selalu sholat, tapi menjolimi manusia lainnya, maka pahala dari manusia yang sering melakukan sholat, sedekah, perbuatan baik lainnya, hanya berhubungan dengan Allah, maka pahalanya akan diberikan kepada manusia yang dia jolimi ini ketika semasa hidup di dunia. Jadi inti pada kultum yang ingin saya sampaikannya ini, betapa pentingnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita terhadap manusia lainnya, bahwasanya kita hidup bersosialisasi dan harus saling membantu antar sesama manusia, karena ketika kita melaksanakan sholat, puasa saja itu hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhubungan dengan manusia. Maka dari itu, mari kita saling membantu antara sesama manusia, saling tolong-menolong. Ketika ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan, mari kita bantu sebisa kita. Kalau tidak ada harta benda ataupun apapun yang bisa dikasih, mari kita doakan mereka. Semoga mereka dalam baik-baik saja dan segala urusannya bisa diselesaikan. Mungkin itu kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.